sudah prediksi tentang pamor Pak Ganjar yang mengalami penurunan. Tidak seperti prediksi yang dulu bahwa pamor Pak Ganjar ini di atas dibanding pamor kandidat yang lainnya. Tapi kemarin pamor Pak Ganjar disalib pamor Pak Prabowo dikarenakan efek imbas dari penolakan FIFA yang membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Liga Sepak Bola Dunia. Dan pastinya kalian juga sudah tahu Pak Ganjar ini pernah menyuarakan bahwa dia menolak jika Israel ikut bertanding di Liga Sepak Bola tersebut. Dan ini membuat dari para pencinta sepak bola merasa gerah, merasa kecewa terhadap apa yang disuarakan Pak Ganjar tersebut. Apalagi setelah FIFA pada akhirnya memutuskan Indonesia tidak jadi sebagai tuan rumah. Padahal dari pemerintah Pak Jokowi juga sudah menganggarkan triliunan ya untuk bisa membenahi stadion-stadion yang akan dijadikan pagelaran tersebut. Juga tentunya ada kekecewaan dari sebagian masyarakat Indonesia terkait pembatalan tersebut. Karena hal itu juga akan memperburuk citra Indonesia di mata dunia. Mengapa Pak Ganjar seperti itu? Konon kabarnya Pak Ganjar mengikuti dari keputusan Ibu Mega, juga dari Undang-Undang Dasar 45. Tadi pagi saya menonton sebuah tayangan di YouTube. Ada Gus Miftah, ada Ketua Gerindra Pak Prabowo, ada Ketua PKB, ada Ketua PAN, ada Ketua Golkar yang dihadiri juga Bapak Jokowi, entah dalam acara apa. Tapi apakah hal itu merupakan sinyal-sinyal jika beberapa partai ini akan mengadakan koalisi? Nah, saya kurang paham masalah politik ya teman-teman. Makanya saya akan melihat dari sudut pandang kartu tarot prediksinya seperti apa jika seandainya Golkar, Gerindra, PKB, PAN, atau bisa juga ditambah dengan partai yang lainnya berkoalisi menjadi satu. Dikarenakan nggak bisa dipungkiri, PDIP merupakan partai besar yang bisa mengusung calonnya sendiri, tapi kalau Gerindra, Golkar dan lain sebagainya harus berkoalisi. Dan di prediksi kemarin itu ada kartu di mana setelah ada koin 10 ada tongkat 10 yang artinya pamor Pak Prabowo ini luar biasa. Efek dari dia mendapatkan hoki karena keterburukannya suara Pak Ganjar, pamornya Pak Ganjar. Makanya ketika dia ada hoki harusnya dioptimalkan. Dan di situ ada tongkat 10, saya menyarankan untuk bisa meningkatkan kembali entah bagaimana caranya agar Pak Prabowo ini pamornya lebih naik lagi. Lah dilala. Kemudian saya melihat sebuah tayangan, ada beberapa ketua partai yang berkumpul menjadi satu dan juga dihadiri Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi sudah agak berseberangan dengan PDIP terkait sepak bola ini? Entahlah. Dan juga kita tahu loh ya, saat Komisi 3 mengundang Pak Mahfud MD yang begitu sering melakukan bukannya mendukung dibukanya aliran dana yang mencurigakan itu, malah menakut-nakuti. Itu juga dari partai PDIP. Pak Arteri juga Pak Bambang Pacul juga mengatakan jika ingin ditetapkan undang-undang perampasan aset harus melobi ketua partainya. Seperti itu. Jadi kita ini sebagai masyarakat agak bingung. Suara kita ini diwakili oleh siapa di gedung DPR ya? Mereka kayaknya lebih mendukung atau lebih mementingkan golongannya sendiri daripada suara masyarakat. Padahal suara masyarakat ini sangat mendukung gerakan dari Pak Mahfud MD untuk membongkar aliran dana yang mencurigakan tersebut. Dan Pak Mahfud MD juga mengatakan semuanya ini juga atas dorongan Pak Jokowi. Bahkan saya pernah lihat berita beberapa tahun yang lalu Pak Jokowi juga meminta agar undang-undang perampasan aset ini segera disahkan. Tapi hingga saat ini masih belum disahkan juga. Tanda tanya kita, ada apakah?
Tentunya kalau presiden minta segera disahkan, pastinya presiden ini juga sudah mendapatkan bocoran dari intelijen Indonesia bahwa di sini ada sesuatu yang mencurigakan. Tapi nggak bisa berkutik karena tidak ada undang-undang yang mengatur perampasan aset tersebut. Andai kata beberapa partai tersebut yang sudah saya sebutkan tadi mengadakan koalisi menjadi satu koalisi, apakah bisa mengalahkan PDIP di pemilu tahun 2024? Saya pojok dulu, konsentrasi dulu ya. Apakah partai PAN, PKB, kemudian Gerindra dan Golkar jika bersatu akan bisa memenangkan pemilu di tahun 2024? Ada simbol dengarkan suara hati. Harus ada pertimbangan-pertimbangan sebelum melangkah. Ada kondisi di mana kehadiran mereka sebagai koalisi disambut oleh masyarakat dengan baik. Ada tongkat dua, yang artinya ada kondisi untuk koalisi masih dalam pertimbangan-pertimbangan oleh ketua-ketua partai mereka. Ya. Tapi ada peluang ke arah sana. Tapi nggak bisa dipungkiri, ketika ada koalisi nanti ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara partai-partai mereka. Mungkin dalam pengusungan wakil presiden dan calon presiden, itu menjadi pertimbangan-pertimbangan khusus. Ataukah ada sesuatu hal yang membuat adanya perbedaan-perbedaan yang ada. Selanjutnya, di sini ada wish counselor, segala sesuatunya masih bisa dipertimbangkan. Yang namanya koalisi kan tentunya ada banyak kepentingan dari masing-masing partai dan harus bisa disatukan untuk mewujudkan satu misi, satu visi dan lain sebagainya ya. Apakah bisa mengalahkan suara PDIP? Ada kondisi kurang bagus Mas Ian ya. Ada 10 pedang, ada sesuatu yang menyakitkan di sini, sesuatu yang mengecewakan di sini. Entah karena apa. Ini dari kartu ketika para partai melakukan koalisi. Apakah mereka tidak jadi koalisi? Bisa saja terjadi, atau ada koalisi tapi pada akhirnya nanti akan ada beda suara dan lain sebagainya, yang itu bisa menimbulkan adanya perpecahan di kubu koalisi tersebut. Apakah PDIP mampu memenangkan suara di pemilu tahun 2024? Ada simbol koin 1. Usaha untuk memenangkan pemilu tahun 2024. Sudah mengantongi. Jadi kita juga tahu PDIP ini memiliki suara terbanyak saat pemilu di tahun 2020 berapa itu, di tahun kemarin ya. Jadi PDIP ini mampu mengusung wakil presiden dan presidennya tanpa harus koalisi dengan partai yang lainnya. Kelebihannya di situ karena memiliki perolehan suara yang banyak. Selanjutnya, PDIP mampukah memenangkan pemilu tahun 2024? Ada jangkir 10, kekuatannya masih kuat untuk PDIP ini. Tapi di sini ada transformasi. Jika PDIP kurang hati-hati dalam melakukan sebuah pilihan dalam politiknya, ada sebuah kejadian yang bisa-bisa membuat PDIP menjadi kondisinya nggak bagus. Ada transformation, ada perubahan. Bisa juga diibaratkan menara putus sebuah kejadian dikarenakan mungkin karena kebijaksanaan yang jadi blunder seperti kemarin itu, PDIP tidak menyetujui atau menolak kehadiran Israel saat ingin bermain liga di Indonesia, dan itu membuat salah satu penyebab FIFA untuk menolak Indonesia sebagai tuan rumah, karena tentunya FIFA ini nggak ingin di Indonesia ada demo karena kehadiran Israel. Juga dia
juga masih ragu-ragu apakah Indonesia mampu melindungi kontingen Israel dan lain sebagainya. Tentunya hal itu juga ada dalam pemikiran FIFA. Dan ini ada imbas juga untuk partai PDIP, ada menara putus ya. Yang tadinya begitu ada peluang untuk menang di tahun 2024, secara tiba-tiba ada sebuah kejadian yang begitu fatal. Selanjutnya, tapi PDIP nggak bisa dipungkiri, dia memiliki ikatan atau memiliki power yang luar biasa, dikarenakan dia sudah beberapa tahun sebagai partai besar di negara Indonesia, pasti memiliki kayak jaringan-jaringan yang lebih kuat daripada partai yang lainnya. Ada masa lalu di sini ya. Dan di sini juga ada kerja tim yang bisa dikatakan lebih solid daripada partai yang lainnya untuk anggota-anggota DPR-nya atau kader-kadernya. Jadi teman-teman, untuk PDIP yang tadinya memiliki peluang besar untuk bisa menang di tahun 2024, tapi pada akhirnya ada sebuah kejadian yang begitu mendadak. Efek bola liar dari bersuaranya PDIP dengan menolak Israel untuk bertanding di negara Indonesia. Ini ya, ada kejadian yang mendadak. Walaupun nggak bisa dipungkiri, untuk pamor PDIP ini juga ada figur Pak Karno dari masa lalu PDIP, dan di sini juga ada kerja tim. Jadi dua partai ini masih tanda tanya ya, apakah PDIP mampu memenangkan pemilu, dikarenakan di sini ada tiba-tiba sebuah kejadian blunder pada PDIP. Ada transformasi, perubahan yang begitu cepat, yang begitu mendadak, dikarenakan sebuah kejadian. Dan untuk para partai yang ingin berkoalisi tadi, jika ingin berkoalisi harus bisa menyatukan suara, harus bisa menekan egonya agar bisa solid dalam berkoalisi. Karena sebenarnya ketika mereka berkoalisi, masyarakat ini welcome banget dengan koalisi mereka. Pergunakan itu sebaik-baiknya. Jangan minta menang sendiri. Jangan ego yang bekerja di sini. Karena di sini ada konfrontasi. Ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara partai-partai yang berkoalisi nanti. Dan ada pertimbangan pembicaraan dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya juga ada kekecewaan di sini. Jadi ini prediksi hari ini ya. Prediksi hari ini masih bisa berubah sewaktu-waktu ketika yang saya prediksi ini masih mau berjuang, masih mau introspeksi diri, masih mau bekerja keras untuk bisa mewujudkan apa yang diharapkan, baik untuk partai-partai yang ingin berkoalisi maupun untuk PDIP. Dan untuk PDIP ini juga harus mewanti-wanti dari anggotanya untuk tidak memberikan sebuah pernyataan-pernyataan yang bisa memblunder atau bisa membuat citra PDIP menjadi jelek. Seperti apa yang dikatakan Pak Arteri, juga apa yang dikatakan Pak Bambang Pacul. Di sini masyarakat jadi melek, oh ternyata begitu toh. Jadi seperti itu ya. Itu merupakan blunder untuk PDIP sendiri. Jadinya kurang bagus untuk citra PDIP seperti itu ya. Jadi teman-teman, dari dua objek ini, dari partai yang ingin berkoalisi maupun dari PDIP ini, ada masalah-masalah sendiri yang akan mereka hadapi ketika mereka ingin maju ke pemilu di tahun 2024. Apakah mereka nantinya bisa menyelesaikan masalah tersebut seperti yang ingin berkoalisi? Bisakah menyatukan tujuan, misi, dan visi agar tidak ada kekecewaan atau agar tidak ada kegagalan dalam koalisi? Tentunya itu harus diperjuangkan. Dan untuk PDIP ini juga begitu. Yang tadinya memiliki nama yang bersinar, ada kemungkinan menang di tahun 2024, tapi pada akhirnya ada simbol kejadian mendadak yang membuat namanya menjadi turun. Ya, namanya menjadi turun. Seperti itu prediksinya.
Kita pantau terus saja, ada perkembangan apakah nanti akan saya prediksi. Tapi mohon dimengerti, saya kurang begitu ngerti masalah politik. Jika saya ada salah ngomong masalah politik, tolong untuk dikoreksi dan untuk dimaafkan. Yang saya tahu adalah hanya memprediksi melalui energi-energi dari partai-partai tersebut. Sampai di sini teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.